Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semua sehat? Puji Tuhan, semua sehat. Hari ini kita akan belajar tentang sakramen baptis. Namun anak-anak, sebelum kita memulai dengan pelajaran hari ini, mari kita awali dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, banyak dari kami sudah dipermandikan, kami sudah disucikan dan dipersatukan dengan Engkau serta gereja. Ya Yesus yang baik, terima kasih atas karunia-Mu yang telah kami terima. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, tema hari ini tentang sakramen baptis. Anak-anak sudah pernah dengar kata sakramen? Ya. Sudah pernah dengar kata baptis? Ya. Anak-anak, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah 1. Siswa dapat memahami karya penyelamatan Allah melalui sakramen yang diterima oleh manusia. 2. Siswa dapat memahami sakramen baptis merupakan pintu masuk bagi orang Katolik untuk bisa menerima sakramen-sakramen lain. 3. Siswa dapat menjadi anak Allah yang melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini ada berapa? Ya, ada 3. Sakramen baptis. Kata sakramen berarti tanda yang dapat ditangkap oleh panca indera kita. Sakramen juga untuk menyatakan karya penyelamatan Allah yang tersembunyi. Anak-anak, ada 7 sakramen dalam ajaran Gereja Katolik. Yang pertama, sakramen baptis atau sakramen permandian. 2. Sakramen krisma atau penguatan. 3. Sakramen tobat atau pengakuan. 4. Sakramen ekaristi atau maha kudus. 5. Sakramen imamat. 6. Sakramen perkawinan atau nikah. Dan yang ke-7 adalah sakramen perminyakan suci atau orang sakit. Dari ke-7 sakramen ini, sakramen yang pertama kali diterima adalah sakramen baptis. Sakramen baptis adalah sakramen yang pertama kali diterima. Artinya bahwa sakramen yang menjadi tanda sah yang diterima sebagai anggota gereja. Anak-anak, silakan membaca cerita tentang wisuda kakakku. Salah seorang anak maju ke depan untuk membaca cerita tentang wisuda kakakku. Anak-anak, setelah semua membaca dan mengamati cerita tentang wisuda kakakku,
Ibu akan memberikan beberapa catatan dari cerita tersebut. Peter memiliki keinginan untuk menjadi guru. Atas nasihat orang tuanya, Peter mulai belajar dan kuliah di fakultas perguruan hingga ia dilantik atau wisuda. Peter sekarang memiliki ijazah guru. Namun, Peter baru benar-benar disebut guru setelah ia mengajar dan membimbing murid-muridnya. Anak-anak, setelah mendengarkan cerita tadi yang berjudul Wisuda Kakakku, anak-anak silakan menjawab dan mengerjakan beberapa pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Anak-anak, silakan membuat pertanyaan dengan tema sakramen baptis. Misalnya, apakah kamu sudah dibaptis? Siapa nama baptismu? Dengan dibaptis, orang diangkat menjadi anak-anak Allah. Apakah kamu senang menjadi anak-anak Allah? Setelah kita merenungkan beberapa pertanyaan, mari kita mendalami cerita kitab suci dari perikop Injil Markus bab 1 ayat 9 sampai dengan 13 tentang Yesus dibaptis. Anak-anak, setelah kita membaca kitab suci dalam perikop Injil Markus tentang Yesus dibaptis, anak-anak silakan menjawab beberapa pertanyaan sesuai dengan isi dari bacaan kitab suci tadi. Anak-anak, sekarang kita mempelajari tradisi gereja tentang pembaptisan. Baptisan sebagai orang Katolik. Lihat buku Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti halaman 138 sampai dengan 139. Ya, tata cara pembaptisan. Anak-anak silakan buka buku dan lihat Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti halaman 139 sampai dengan 141. Setelah anak-anak melihat dan mengamati semua gambar yang ada di dalam buku tersebut dalam tata cara pembaptisan sebagai orang Katolik, sekarang anak-anak mari menjawab beberapa pertanyaan yang telah disiapkan. Setelah anak-anak menjawab semua pertanyaan, sekarang kita akan melanjutkan pada poin yang berikut, yaitu penutup, dan Ibu akan memberikan peneguhan tentang materi atau dari tema yang telah Ibu sampaikan kepada anak-anak sekalian. Ketika dibaptis, Tuhan Allah menghapus semua dosa kita dan mengangkat kita menjadi anak-Nya. Maka kita memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Sebagai anak-anak Allah,
kita diberi tugas untuk membangun dunia ini menjadi lebih baik. Maka kita harus hidup sesuai perintah Yesus, penuh kasih pada sesama, selalu jujur dan percaya kepada Allah agar orang-orang lain pun percaya. Anak-anak, sebagai bahan refleksi untuk kita, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan refleksi yang akan kita renungkan. Apakah kamu sudah dibaptis? Mengapa demikian? Apakah kamu ingin masuk surga? Apa saja yang harus kita lakukan agar masuk surga? Anak-anak, setelah kita merenungkan bahan refleksi sebagai aksi untuk kita lakukan dalam kehidupan setiap hari, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, pilihlah 1 atau 2 macam perbuatan baik yang akan kamu lakukan untuk hidup baru. 2. Lakukan itu mulai saat ini. Baik anak-anak, sebagai rangkuman dari materi yang telah Ibu sampaikan tentang sakramen baptis, maka Ibu akan menyimpulkan bahwa dengan menerima sakramen permandian, maka kita dibersihkan dan dihidupkan menjadi anak Allah. Kita dipersatukan dengan Kristus, kita menjadi saudara Kristus, kita menjadi saudara dalam gereja. Anak-anak, Ibu akan memberikan beberapa soal latihan kepada anak-anak untuk mengerjakan, dan jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. Anak-anak, demikianlah pelajaran kita hari ini. Minggu depan kita akan melanjutkan pada materi berikutnya tentang sakramen Krisma. Mari kita tutup pelajaran dengan doa penutup. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pada hari ini kami telah belajar tentang sakramen baptis. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami sehingga pelajaran atau materi yang telah kami dapat dan kami terima dari Bapak Ibu Guru semuanya dapat berguna dan bermanfaat bagi kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa pada pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.